Gen, gimana kabarnya hari ini? Gue berharap kalian semua selalu baik-baik aja. Dan sekarang kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan Allah kita. Yeay, kita mau sama-sama tepuk tangan, kita mau beri kemuliaan. Dan kita mau katakan, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Sama-sama kita katakan, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Jesus, we praise you now. Kita mau sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, karena kita yakin walaupun dalam masa pandemi ini, tapi nggak ada satupun yang bisa menghentikan kita untuk terus memuji nama Tuhan. Yeah. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now.
Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, 180 akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita @180wtc. Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180, ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube, supaya kalian nggak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Sekian info untuk minggu ini, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys. Stay safe, stay healthy, and God bless you.
Sebab kami yakin harapan kami Tuhan di dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, Bapa. Harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Shalom Next Gen, sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini dapat berbuah bagi kita semua Tuhan, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya, perkenalkan nama gua Yoel Nixon. Gua salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Nah, tema kita bulan ini adalah kan mengenai big question tuh. Pasti kita punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kehidupan kita hari-hari ini. Atau mungkin sepanjang hidup kita juga pasti akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu kan bisa kita kategorin tuh, ada pertanyaan yang sepele, ada pertanyaan yang ya biasa aja, atau ada pertanyaan yang juga sangat membingungkan kita. Bahkan kita untuk mencarinya itu agak susah menemukan jawabannya, atau bahkan sampai saat ini kita nggak bisa menemukan jawabannya. Contohnya, kenapa pandemi ini harus ada? Siapa orang pertama yang menyebabkan pandemi ini ada mungkin? Atau mungkin pasti teman-teman akan bertanya seperti ini. Kenapa ya pandemi ini ada? Dan kenapa harus gua yang kena COVID misalnya seperti itu? Nah, tentu masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman semua. Gua pun pasti akan ada pertanyaan. Tapi kali ini akan kita bahas mengenai am I enough? Apakah saya cukup? Apakah dengan keadaan saya seperti ini saya sudah merasa cukup? Atau justru gua masih merasa kurang?
susah ini susah itu. Kayaknya kalau mau beli ini nggak kayak teman-teman gue ada yang bisa langsung beli gitu kan, langsung check out dari watchlist yang ada di e-commerce teman-teman semua, misalnya seperti itu. Atau mungkin juga teman-teman ngerasa, aduh kenapa sih kok kita tuh masih online gitu loh, sementara di luar sana udah banyak yang offline gitu kan. Pasti teman-teman akan ada pertanyaan timbul-timbul seperti itu. Nah, gua pun ada pertanyaan yang buat gua sendiri. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, gua tuh adalah pejuang PTN. Gua mau banget dulu masuk perguruan tinggi negeri. Nah, singkat cerita, gue waktu itu gue belajar, tapi gue tuh sebenarnya nggak begitu ambis untuk mengejar apa yang gue mau gitu. Gue belajar tuh cuma biasa-biasa aja, dan akhirnya nilai gue pun biasa-biasa aja. Nah, kebetulan waktu itu sistemnya adalah 2019 itu SBMPTN-nya adalah lu lihat nilai lu dulu, baru lu bisa daftar mau ke universitas mana. Nah, waktu itu gue lihat nilai gue, dan gue merasa gue nggak mungkin masuk ke PTN waktu itu. Jujur aja waktu itu gue mau Unpad kan. Akhirnya gue coba turunin sedikit ke Undip, dan ternyata Undip waktu itu banyak banget tuh peminatnya, sampai-sampai nilai gue tuh bukan apa-apa waktu ada di pendaftaran ke situ. Akhirnya gue tereliminasi. Di pilihan kedua gue juga tereliminasi. Nah, singkat cerita, gue juga ikut mandiri waktu itu, gue ikut SIMAK juga waktu itu, dan pengumuman SIMAK itu adalah pengumuman PTN yang paling akhir. Artinya setelah itu kayaknya udah nggak ada tuh universitas lain yang mengumumkan hasil ujian mandirinya. Waktu itu bulan Agustus UI ngumuminnya, dan gue ketolak. Gue bingung mau masuk universitas mana waktu itu. Yang gue pikirin tuh cuma oke, kayaknya gue gap year nih. Artinya gue nggak kuliah setahun, gue cuma persiapin untuk kuliah selanjutnya, untuk SBM selanjutnya atau untuk mandiri selanjutnya. Terus akhirnya tiba-tiba gue nemu ada universitas yang masih buka, dan itu hanya beberapa jam sebelum penutupan gue daftar. Singkat cerita gue keterima ya, dan itu ada di sini di Universitas Trisakti, dan gue merasa terpaksa untuk masuk ke situ. Akhirnya gue mutusin untuk tahun depan gue ikut lagi deh, gue nggak mau nyerah. Gue tetap belajar kali ini gue lebih ambis, terus gue try out gue ikutin juga, tapi hasilnya belum jalan ya. Dan Tuhan masih mau gue di universitas swasta ini. Nah, gue ikut mandiri juga hasilnya tetap sama. Gue ngerasa, aduh kenapa ya kok gue kayak gini. Kalau lihat teman-teman gue itu di PTN, ada yang foto pakai jaket kuning, jakun gitu ya buat anak-anak UI. Terus juga ada yang jaket biru, ITB, Unpad gitu kan, dan Undip. Nah, itu yang jadi gue merasa nggak cukup gitu. Nah, ya itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kita buka di Yohanes 6. Di ayat 1 dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak
yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Dan teman-teman pasti udah tahu selanjutnya di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan memberi makan 5.000 orang. Wow, mungkin teman-teman udah biasa ya dengar ayat ini, udah biasa, ini kan kayaknya udah khotbah-khotbah berapa tahun lalu gitu, dari sekolah minggu diajarin. Nah, tapi mari kita lihat di mana Tuhan Yesus menanyakan Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus tahu dong harusnya kalau Filipus dan murid-murid lainnya itu nggak punya duit nih gua buat kasih makan 5.000 orang laki-laki ya waktu itu, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Nggak cukup duitnya, bahkan dibilang roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja, bayangin untuk sepotong kecil aja nggak akan cukup gitu. Dan 200 dinar itu mungkin udah patungan berapa murid kali ya. Nah, tapi ada dikatakan di sini, Andreas membawa seorang anak. Kalau di Alkitab dikatakan seorang anak, tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan youth, artinya seorang anak muda yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalau kita perhatikan di sini, roti jelai itu pada zaman itu hanya dimakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Dan singkatnya, Tuhan menerima adalah mengambil dari roti dari anak itu. Kenapa Tuhan mengambil dari roti anak itu? Apakah nggak ada lagi yang lain? Nggak ada lagi apa yang bawa roti yang lebih bagus gitu? Mungkin roti selai, roti isi daging. Tapi kenapa harus roti jelai? Kenapa seperti itu? Itu kan juga menjadi big question untuk kita semua. Tapi ternyata Tuhan ingin menyatakan mujizat-mujizatnya itu bukan dari kita yang berkecukupan, tapi dari kita yang berkekurangan. Supaya ketika Tuhan melakukan mujizatnya, itu bukan kita yang dilihat, akan tetapi Tuhan yang dilihat sebagai sumber berkat, sumber mujizat, dan sumber dari segala-galanya. Nah, makanya dari itu, mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa, gua ngerasa nggak cukup, kayaknya gua kurang mampu deh. Teman-teman, kita harus ingat kalau Tuhan sendiri itu memilih hanya dari sebuah roti jelai, bukan dari roti isi, bukan dari roti serikaya, bukan dari roti lain-lainnya, teman-teman. Nah, balik lagi ke pertanyaan awalnya, apakah gua ngerasa cukup? Gua pernah ada juga di titik gua ngerasa nggak bisa apa-apa, gua bukan apa-apa. Waktu itu gua ikut lomba NMCC. Kalau teman-teman yang Fakultas Hukum pasti ngerti dengan peradilan semu, dimana tuh gua lagi ikut lomba tingkat nasional, dan karena ini tingkat nasional dan itu perlombaan yang cukup serius, gua dan tim gua harus melakukan pemberkasan dan latihan sidang itu offline. Nah, akhirnya gua waktu itu gua ke Jakarta, gua dari Pangkal Pinang ke Jakarta, terus gua bersama teman-teman gua melakukan pemberkasan dan latihan. Singkat cerita, di bulan Juni kalau tidak lupa, waktu itu gua ngerasa demam begitu pulang dari pemberkasan dari latihan. Nah, teman gua suruh gua tes dan ternyata gua positif corona. Dan anehnya, di antara teman-teman gua yang ikutan tes juga cuma gua dan satu orang teman gua yang kena COVID. Ini kan aneh banget, padahal kita selalu sama-sama dan makannya tuh bareng-bareng dan kita selalu pakai masker. Tapi anehnya tuh cuma gue dan satu teman gue yang kena. Nah,
di situ begitu gue kena COVID, akhirnya gue nggak bisa kemana-mana, gue cuma bisa karantina di rumah, gue cuma bisa di kamar nggak ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain juga sih, maksudnya gue ngelihat teman-teman gue itu latihan, teman-teman gue tuh dia doa bersama, sementara gue cuma bisa ngeliatin di Zoom gitu kan, dan gue nggak bisa ikut lomba pada akhirnya karena COVID itu. Akhirnya gue ngerasa kalau itu adalah titik dimana gue bukan apa-apa, gue nggak ngerasa gue nggak cukup, tapi gue bahkan ngerasa diri gue nih bukan apa-apa untuk tim gue aja, dimana mereka sedang latihan keras-kerasnya, gue cuma bisa istirahat, gak ada yang bisa gue lakuin untuk mereka selain doain gitu kan ya. Tapi pada saat, singkat cerita, gue akhirnya paham kenapa gue harus bilang kalau gue itu udah cukup, karena gue masih selamat. Banyak banget di orang di luar sana yang kena COVID gak selamat dari penyakitnya, dan itu pembelajaran juga buat diri gue sendiri. Nah, apakah ketika gue merasa gak cukup, apakah gue harus menutupi itu? Enggak, teman-teman. Ketika teman-teman ngerasa nggak cukup, itu nggak menjadi persoalan bahwa kita harus menutupi kekurangan kita, tapi kita juga nggak boleh berbangga diri atas kekurangan kita dong. Nah, Tuhan sendiri mengajarkan kalau kita nggak perlu membuktikan diri kita itu mampu, tapi biarkan Tuhanlah yang akan menyatakan mujizatnya. Nah, dari situ juga pasti akan timbul lagi pertanyaannya. Ketika gue ada jujur terhadap diri gue sendiri, dengan keadaan gue sendiri, ketika gue udah ikhlas nih ya dengan keadaan diri gue sendiri, apakah lu sudah merasa oke? Apakah lu udah merasa cukup akhirnya? Gue pribadi waktu itu gue merasa enggak. Tapi pada akhirnya gue belajar dan ternyata gue masih jauh lebih beruntung daripada teman-teman gue yang lain, atau mungkin jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang di luar sana. Gue kayak cerita sebelumnya, gue masuk ke Trisakti, gue punya temen yang kita sekelas bareng, dan singkat cerita gue tanya ke dia, nanyain kabarnya, kenapa kok kita nggak pernah sekelas gitu, padahal kan kita dalam semester yang sama. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau ternyata COVID ini emang banyak membawa dampak buat kita semua, dan dimana dia nggak bisa kuliah akhirnya dan drop out. Nah, itu dia teman-teman, mungkin kita selalu merasa nggak cukup, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan kita. Karena itu Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah, baru semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Jangan kita cari berkatnya dulu, tetapi kita harus cari Tuhannya dulu. Kita cari dulu sumbernya. Nah, dan dari situlah kita bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan? Apa yang mau Tuhan lakukan terhadap diri kita? Dan itulah sharing kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai mendengar firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami sharingkan pada hari ini, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada teman-teman semua, dapat berbuah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati dalam studi kami, pekerjaan kami, berkati juga kedua orang tua kami Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami minta kesehatan dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.